Bayangin suatu hari kamu pergi ke warung kopi langganan, pesan kopi susu, dan harga di daftar menunya bukan Rp15.000, tapi cuman Rp15. Kedengarannya kayak harga zaman dulu banget kan? Tapi tenang dulu. Bukan karena ekonomi anjlok atau harga tiba-tiba turun, melainkan karena Bank Indonesia punya rencana besar. Redenominasi rupiah. Yup, BI berencana menyederhanakan nominal uang dari Rp1.000 jadi Rp1, tanpa mengubah nilainya sedikit pun. Tapi tentu aja banyak orang bertanya-tanya, kalau uang dipangkas nolnya, apa daya beli kita nggak turun? Nah, BI memastikan, redenominasi tidak akan mengubah daya beli masyarakat sama sekali. Kok bisa? Karena yang diubah hanya tampilan nominalnya, bukan nilai ekonominya. Jadi, kalau hari ini kamu bisa beli bakso Rp15.000, nanti tetap bisa beli bakso seharga 15 di uang baru. Nilainya sama, cuman angka nolnya yang berkurang. Redenominasi bukan pemotongan uang, tapi penyederhanaan sistem keuangan agar lebih efisien, mudah dibaca, dan modern. Langkah ini bukan hal baru. Negara seperti Turki, Rusia, dan Korea Selatan juga pernah melakukannya dengan sukses. Bedanya, Indonesia melakukannya bukan karena inflasi tinggi, tapi karena kita mau meningkatkan efisiensi sistem moneter di era digital. Bayangin aja, di zaman transaksi QRIS dan bank digital, angka nol yang terlalu panjang bikin sistem lebih rumit dan rawan salah input. Dengan redenominasi, transaksi jadi lebih cepat, pencatatan lebih efisien, dan tampilan keuangan nasional jadi lebih elegan. Selain itu, ini juga bisa meningkatkan citra rupiah di mata dunia. Banyak investor luar negeri yang ngerasa nominal rupiah terlalu kecil, padahal nilai tukarnya kuat. Ini cuma masalah psikologis angka. Jadi, ketika nanti Rp10.000 lama jadi Rp10 baru, rupiah akan tampak lebih stabil dan berkelas. Tapi tentu aja, BI nggak gegabah. Mereka menyiapkan proses ini bertahap dan hati-hati, mulai dari masa sosialisasi, penyesuaian sistem perbankan, sampai tahap di mana uang lama dan uang baru beredar bersamaan. Semua ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung, tidak panik, dan bisa beradaptasi pelan-pelan. Jadi, buat kamu yang khawatir harga bakal naik, tenang aja, BI udah pastikan nilai dan daya beli tetap sama. Tujuan utama redenominasi adalah bikin ekonomi kita lebih efisien, modern, dan siap bersaing di era global. Dan kalau kita sukses menjalankannya, bayangin betapa bangganya nanti saat kita bisa bilang, harga mobil cuma Rp400.000 baru, bukan Rp400 juta. Simple, elegan, dan membanggakan. Redenominasi bukan berarti uang kita jadi kecil, tapi justru membuat rupiah naik kelas. Karena pada akhirnya, nilai mata uang bukan di angka nolnya, tapi di kekuatan ekonomi di baliknya. Jadi gimana menurut kamu? Apakah langkah ini perlu segera dilakukan? Atau sebaiknya tunggu masyarakat benar-benar siap? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Klik tombol like, biar makin banyak yang ngerti arti sebenarnya dari redenominasi rupiah. Dan jangan lupa subscribe, karena satu klik dari kamu bisa bantu lebih banyak orang paham ekonomi tanpa harus pusing baca data. Fire arrow up!